Presiden Prabowo hadiri puncak May Day di Monas. APBN bulan Maret 2025 alami defisit 104,2 triliun. Asrama Haji Donohudan kedatangan 353 calon jamaah haji. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi di antaranya terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Selain itu, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar peristiwa dan juga olahraga bersama saya Luis Ayu. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi memperingati Hari Buruh Nasional yang jatuh pada 1 Mei 2025. Ribuan buruh dari berbagai daerah menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Adapun suasana di kawasan Monumen Nasional Jakarta hari ini dipadati ribuan buruh dengan membawa spanduk, bendera serikat, dan menyerukan yel-yel perjuangan masa buruh. Dan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, juga dijadwalkan akan memberikan sambutan dan pidato peringatan Hari Buruh Nasional. Sejak pagi hari, ribuan buruh secara bertahap mulai membadati kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Mereka datang dari berbagai daerah di Jabodetabek dan sekitarnya dengan menggunakan bus, sepeda motor, hingga berkonvoi di beberapa titik jalan protokol menuju lokasi. Peringatan Hari Buruh tak hanya berisi aspirasi dan tuntutan, namun juga diisi dengan berbagai penampilan musik hingga pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Panggung utama peringatan Hari Buruh Nasional 2025 dibangun di sisi utara Monas. Adapun persiapan menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto tampak dilakukan dengan ketat oleh pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Ini menjadi momen pertama Presiden Prabowo hadir dalam peringatan Hari Buruh Nasional sejak dilantik. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban, polisi melakukan pengamanan ketat dan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik strategis. Sejumlah ruas jalan seperti Medan Merdeka Barat, Utara, dan Veteran dialihkan untuk menghindari penumpukan kendaraan. Selain personil pengamanan, posko kesehatan dan ambulans juga disiagakan untuk mengantisipasi kebutuhan medis para peserta. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Randika, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta pada Kamis pagi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengaku bahwa sebuah kehormatan besar bagi dirinya bisa diberikan kesempatan untuk berpidato di hadapan ribuan pekerja buruh. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Puncak Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta pada Kamis pagi. Acara Puncak May Day tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan rasa terima kasihnya telah diundang untuk menghadiri acara May Day. Menurutnya, hal itu menjadi sebuah kehormatan yang besar, sekaligus bisa berpidato di hadapan ribuan para pekerja buruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh kaum buruh yang hadir pada hari ini di lapangan Monas pada tanggal 1 Mei 2025, yaitu Hari Buruh Internasional, Hari Buruh yang menjadi hari lambang perjuangan kaum buruh seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya diundang hadir bersamamu. Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Sementara Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan terdapat 200.000 lebih pekerja buruh se-Jawa, Banten, dan DKI memeriahkan Hari Buruh atau May Day. Dalam memperingati May Day, para pekerja buruh mengangkat 6 isu, salah satunya pembentukan Satuan Tugas PHK. Seluruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang tergabung di beberapa wilayah memperingati Hari Buruh atau May Day di Silang Monas, Jakarta. Acara May Day ini digelar di Monas dengan dihadiri 200.000 lebih dari berbagai daerah Jawa, Banten, dan DKI Jakarta. Para pekerja buruh mengangkat 6 isu, yakni penghapusan outsourcing, pembentukan Satuan Tugas PHK, upah yang layak, sahkan RUU Ketenagakerjaan, dan sahkan RUU PPRT, serta perampasan aset. Selain itu, buruh juga meminta pemerintah meratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Ada 6 isu yang diangkat plus 1. Yang pertama adalah hapus outsourcing, yang kedua adalah upah layak, yang ketiga adalah Satgas PHK, yang keempat sahkan RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang kelima adalah sahkan RUU PPRT, dan yang keenam adalah sahkan RUU perampasan aset dalam memberantas korupsi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah akan memenuhi sejumlah tuntutan yang dibawa masa aksi buruh pada peringatan May Day di Monas, Jakarta, Kamis pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mengerjakan sejumlah tuntutan buruh. Salah satunya terkait pembentukan Satuan Tugas atau Satgas untuk mencegah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah tengah intensif merumuskan kebijakan tersebut. Prasetyo mengaku pemerintah tak ingin bertindak setelah PHK dialami para buruh. Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya beberapa sudah kita kerjakan ya. Salah satunya berkenaan misalnya dengan masalah mitigasi PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK. Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK, tidak. Kita pengennya sejak hulu kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan. Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama-sama, pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari. Sementara itu, pemerintah juga akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan lainnya. Prasetyo meminta waktu agar pemerintah dapat terlebih dulu mempelajarinya. Dari Jakarta, Gio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya dalam mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hal itu disampaikan Kepala Negara di hadapan ratusan ribu buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas, Jakarta pada 1 Mei 2025. Menurut Presiden Prabowo Subianto, Hari Buruh Internasional sebagai lambang kaum buruh seluruh dunia. Dirinya mengucapkan rasa terima kasih dan merasa terhormat untuk hadir bersama ribuan kaum buruh. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bahagianya selama masa pemilihan presiden. Buruh selalu mendukung Presiden Prabowo tanpa pernah meninggalkannya. Selain itu, Prabowo berjanji pemerintah yang ia pimpin akan bekerja sekeras mungkin untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufia melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan memuntak undang-undang itu. Presiden memberikan hadiah para buruh dengan segera menghadirkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Di sisi lain, Prabowo menyampaikan akan meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Selain itu, Prabowo menyampaikan dirinya sudah menerima laporan dari pimpinan DPR soal pembahasan RUU PPRT. Dalam pidatonya juga, Presiden Prabowo Subianto akan segera menghapus outsourcing melalui Dewan Kesejahteraan Nasional. Hal tersebut harus dibarengi dengan penuh kerjasama antara pemerintah dan buruh untuk tetap mempertahankan para investor agar para buruh bisa tetap bekerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertekad akan memberantas para koruptor yang masih berkeliaran di Indonesia. Dirinya mengatakan bahwa ia rela mati untuk bangsa dan negara dalam memberantas para koruptor. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya tak akan gentar jika diancam demi melawan para koruptor yang ada di Indonesia. Presiden Prabowo memberikan peringatan kepada para pejabat yang ada di lembaga pemerintah untuk dapat memberhentikan praktik korupsi secepat-cepatnya. Dirinya menyebut ia rela mati untuk bangsa dan negara dalam memberantas para koruptor. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat. Pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Betul? Mungkin lebih lama dari kalian-kalian ini semua, ya. Hah? Gue ini udah lama jadi orang Indonesia. Gue udah ngerti tipu-tipu mereka itu semua. Saudara-saudara, kenapa mereka takut aku jadi presiden? Karena aku tahu tipu-tipu mereka, gue tahu semua tuh. Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset yang milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan gue akan tarik kembali jadi milik rakyat, saudara-saudara sekalian. Karena saudara-saudara, saya sudah tanya ke hakim-hakim agung, dasar undang-undang dasar kita kuat, dasar undang-undang kita kuat, bumi dan air dan semua kekayaan yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Sumber-sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu perintah Undang-Undang Dasar. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, Sekjen Serikat Buruh Dunia, Soya Yoshida, mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo dalam perayaan Hari Buruh di Monas sebagai momen bersejarah. Ia juga menekankan pentingnya solidaritas pekerja dan kerjasama lintas sektor untuk menciptakan sistem ketenaga kerjaan yang adil. Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Dunia, Soya Yoshida, menyampaikan penghargaan atas kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di lapangan Monas, Jakarta pada Kamis 1 Mei 2025. Dalam sambutannya, Yoshida menyebut kehadiran Presiden Prabowo sebagai momen bersejarah yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja di tanah air. Ia menyampaikan rasa kehormatnya di hadapan ribuan buruh dan tamu undangan yang memadati kawasan tersebut. Yoshida menilai bahwa partisipasi langsung Presiden Prabowo dalam perayaan ini sangat berarti, mengingat terakhir kali seorang Presiden Indonesia menghadiri acara serupa adalah Presiden Soekarno pada tahun 1960. Ia juga menegaskan pentingnya Hari Buruh sebagai lambang perjuangan dan solidaritas kaum pekerja di seluruh dunia. Momentum ini menurut Yoshida merupakan pengingat akan pentingnya memperjuangkan hak-hak buruh dan membangun sistem ketenaga kerjaan yang lebih adil dan manusiawi. This year's May Day is truly symbolic and historic as it is being attended in person by the head of the state Indonesia. Perayaan May Day tahun ini sangat bersejarah karena dihadiri oleh kepala negara. The present attendance is a powerful testament to the government commitment to the future and well-being of workers in Indonesia. Kehadiran Bapak Presiden merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah terhadap masa depan buruh dan kesejahteraan buruh di Indonesia. May Day is not the only celebration, but it is a symbol of the struggle and solidarity of workers. May Day atau Hari Buruh Internasional bukan sekedar perayaan, tetapi merupakan simbol dari perjuangan dan solidaritas kaum buruh. Following the Constitutional Court decision, it is very crucial that we collaborate with the government and employers to develop new labor law that is fair, inclusive, and protect fundamental rights of all workers. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sangat penting bagi kita semua kaum buruh di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pengusaha dalam menyusun undang-undang ketenagaan kerja yang baru, yang adil, inklusif, dan melindungi hak-hak dasar buruh di Indonesia. Selain itu, Yoshida juga memberikan apresiasi khususnya kepada para pemimpin serikat buruh di Indonesia yang telah berperan aktif dalam menyukseskan perayaan ini. Ia menyebut nama-nama seperti Andi Gani, Said Iqbal, dan Eli Silaban sebagai tokoh penting yang telah menyambut dan mendampingi delegasi internasional dalam acara tersebut. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor adalah kunci dalam menciptakan masa depan dunia kerja yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi, di antaranya Deddy Mulyadi akan berhentikan guru nyeleneh. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan.
Setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut menyoroti persoalan guru yang meminta muridnya untuk menggambar alat kelaminnya sendiri untuk jawaban ujian. Kejadian tersebut sangat disayangkan karena jauh dari kata mencerminkan spirit pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh tenaga pendidik. Video yang beredar di sosial media mengenai seorang guru di Bandung, Jawa Barat yang meminta anak didiknya untuk menggambar alat kelamin sebagai bentuk jawaban ujian telah sampai ke pihak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy mengungkap bahwa kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, tidak mencerminkan spirit pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh guru. Dirinya menyebut apabila kejadian itu benar terjadi, ia sendiri yang akan memberikan sanksi seberat-beratnya hingga langsung memberhentikan guru. Ya kalau guru itu ada, ya kan kalau guru itu ada sebutin gurunya di mana, SMA mana, besok saya berhentikan. Ya, iya kita cek langsung. Pokoknya kita tidak akan ada toleransi guru-guru yang tidak mencerminkan spirit pendidikan. Deddy menegaskan tidak ada toleransi bagi guru yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menodai nama baik profesi guru. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pimpinan DPR Dasko menanggapi rencana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang akan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer. Dasko mengatakan rencana tersebut perlu dikaji terlebih dahulu sebelum nantinya akan diterapkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana akan membuat kebijakan baru yakni mengirim siswa yang bermasalah ke barak militer. Pendidikan di barak militer ini nantinya akan berlangsung pada tanggal 2 Mei mendatang. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR Dasko mengaku bahwa ia belum mengetahui pasti rencana yang akan diterapkan oleh Deddy Mulyadi. Kendati demikian, Dasko mengatakan bahwa rencana itu harus dikaji terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau
pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal, Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Keuangan mengungkapkan anggaran pendapatan belanja negara bulan Maret lalu mengalami defisit sebesar 104,2 triliun rupiah. Adapun demikian, pendapatan negara sudah mencapai 17,2% dari target pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan APBN pada bulan Maret tahun ini mencatatkan defisit senilai 104,2 triliun rupiah. Dirinya menerangkan bahwa defisit APBN setara dengan 0,43% terhadap produk domestik bruto. Defisit tersebut dinilai telah melebar dari Januari lalu senilai 23,5 triliun rupiah dan bulan Februari sebesar 31,2 triliun rupiah. Adapun secara keseluruhan, pemerintah telah merancang defisit APBN setahun penuh ini senilai 616,2 triliun rupiah atau 2,53% terhadap PDB. Sri Mulyani memaparkan bahwa pendapatan negara sepanjang Januari hingga Maret 2025 mencapai 516,2 triliun rupiah. Penerimaan pajak mencapai 322,6 triliun rupiah atau 14,7% dari target APBN 2025 senilai 2.189,2 triliun rupiah. Di lain hal, realisasi belanja negara hingga Maret 2025 tercatat senilai 620,3 triliun rupiah. Pengeluaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai 413,2 triliun rupiah dan transfer ke daerah senilai 207,1 triliun rupiah. Secara postur, defisit akhir Maret 31 Maret adalah 104,2 triliun. Sekali lagi, saya ulang, APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 triliun. Ini yang sudah disepakati dengan DPR dan menjadi undang-undang. Jadi defisit 104,2 triliun itu artinya 16,9% dari target defisit tahun ini. Kalau dilihat ini cukup menarik. Pendapatan negara di 17,2% dari target, belanja negara di 17,1% dari target, surplus atau defisit dari total postur 16,9% dari target. Jadi semuanya bergerak hampir sama. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan hasil lawatannya ke sejumlah forum ekonomi internasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan sejumlah isu global yang menjadi sorotan dalam diskusi antar negara di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan hasil lawatannya ke sejumlah forum ekonomi internasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Dirinya baru saja menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja internasional yang mencakup pertemuan G20, pertemuan musim semidana moneter internasional, dan Bank Dunia di Washington DC, serta sejumlah agenda bilateral dan diskusi dengan para investor. Hasil perjalanan itu dilaporkan kepada Prabowo dalam pertemuan internal. Menurut Sri Mulyani, Presiden merespon positif laporan tersebut. Lapor yang tadi di perjalanan saya ke Washington DC, London, pembahasan di G20, pembahasan di IMF World Bank, pertemuan-pertemuan bilateral yang kami lakukan, dan juga dari sisi pertemuan dengan para investor. Ya. Ada arahannya Bu, mungkin? Dia bilang good, bagus, itu aja. Mungkin isu pokok laporan yang dilaporin apa sih Bu? Ada nggak sih isu penting? Ya, substansi yang sekarang sedang menjadi perhatian dunia ya, mengenai masalah Amerika Serikat, posisinya dengan reciprocal tarifnya, proses pembahasan yang dilakukan atau pandangan-pandangan dari banyak negara terhadap policy tersebut, bagaimana statement dari Menteri Keuangannya
terhadap isu tersebut dan bagaimana mekanisme selanjutnya, terutama terhadap mekanisme multilateral. Adapun dalam laporannya, Sri Mulyani menjelaskan secara substansial berbagai topik yang saat ini menjadi perhatian dunia. Salah satunya adalah dinamika kebijakan Amerika Serikat, khususnya soal tarif resiprokal dan dampak terhadap sistem perdagangan dan keuangan global. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ASN Jakarta naik transportasi umum. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Pemirsa, Wali Kota Jakarta Selatan bersama para aparatur sipil negara menggunakan transportasi umum pada hari Rabu pertama pelaksanaan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan mengurangi polusi udara, kemacetan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka menjalankan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 6 tahun 2025 yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu pagi, Wali Kota Jakarta Selatan Mujirin menunjukkan teladan dengan berjalan kaki dari rumah dinas menuju halte Transjakarta. Didampingi sejumlah ASN, Mujirin naik bus Transjakarta menuju kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Menurutnya, kebiasaan ini akan membantu mengurai kemacetan, mengurangi polusi, dan menjaga kesehatan.
Ia juga mengimbau agar seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jakarta Selatan untuk mematuhi instruksi ini dan membangun kebiasaan bertransportasi ramah lingkungan. Hari ini pertama kita menjalankan instruksi Gubernur nomor 6 tahun 2025 bagi ASN dan non-ASN Pemda DKI Jakarta untuk menggunakan fasilitas kendaraan umum berbasis massal. Dan alhamdulillah tadi saya mengawali dari rumah dinas jalan kaki sampai halte Tirtayasa, kemudian naik busway menuju ke Blok M, harusnya bisa langsung, tapi tadi karena pertama salah, naiknya ke Kejaksaan, jadi 3 kali, harusnya 2 kali, 3 kali. Jadi kurang lebih tempuh setengah jam, kurang lah sampai kantor wali kota. Dan alhamdulillah pengalaman mungkin bagi saya maupun bagi yang pegawai lainnya tadi penuh di ini, pegawai Pemda semuanya rata-rata. Tak hanya wali kota, para ASN lain juga terlihat menggunakan transportasi umum untuk berangkat ke kantor sebagai bentuk komitmen mendukung kebijakan pengurangan emisi dan kemacetan di ibu kota. Saya dari rumah nggak bisa sekali, jadi 2 kali. Yang pertama naik 17, kemudian ke Ragunan naik Transjakarta sampai di sini. Akhirnya sampai kantor Pak ya? Sampai kantor juga. Ini himbauan gubernur seperti apa Pak? Betul. Untuk menjalankan ASN nih Pak sebagai ASN? Ini program pemerintah, bagus. Yang pertama mengurangi polusi udara. Yang kedua memang Transjakarta itu kan program pemerintah juga. Kita naik angkutan itu lebih bagus gitu ya. Artinya kemacetan juga positif sekali. Sekarang Mas bisa lihat kan kenapa kemacetan juga akan terurai juga, jadi aman. Mudah-mudahan ini berlanjut. Seperti diketahui, dalam instruksi gubernur tersebut juga diatur pengecualian bagi ASN yang sedang sakit, wanita hamil, penyandang disabilitas, dan petugas lapangan yang memerlukan mobilitas tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk mendorong kebiasaan bertransportasi umum di kalangan ASN, serta menjadi contoh bagi masyarakat untuk ikut membangun kota yang lebih ramah lingkungan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mewajibkan seluruh aparatur sipil negara untuk menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu, sesuai instruksi Gubernur atau Ingub nomor 6 tahun 2025. Di lingkungan Wali Kota Jakarta Barat, para ASN menggunakan transportasi umum untuk bekerja. Para aparatur sipil negara di lingkungan Wali Kota Jakarta Barat diwajibkan berangkat kerja menggunakan transportasi umum. Salah satunya Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto berangkat kerja menggunakan transportasi umum Jaklingko dari rumah dinasnya menuju Wali Kota Jakarta Barat. Nampak para ASN lain yang bertugas di Pemkot Jakarta Barat juga menggunakan transportasi umum berbaur dengan masyarakat lainnya. Menurut Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto, transportasi umum sudah cukup baik, fasilitas seperti halte untuk menunggu sudah layak. Alhamdulillah yang saya rasakan cukup nyaman. Dari rumah berangkat jam 6:10 ya kan, naik angkot ya sampai ke Pasar Puri itu jam sekitar 6:30 ya, ganti angkot ya kan, berangkat dari Pasar Puri sampai dengan kantor wali kota lebih kurang perjalanan 1/4 jam dari rumah sampai dengan kantor wali kota ya lebih kurang hampir 50 menit. Ini masih luar biasa. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya sosialisasi atau diawali yang dilaksanakan di pada hari Rabu ini akan lebih menyempurnakan atau sebagai bahan evaluasi juga pada teman-teman, terutama Jaklingko, dalam ini adalah sarana publik, angkot dan lain-lain, ke depan akan semakin ramai dipergunakan oleh masyarakat sehingga penghasilannya juga semakin meningkat dan sudah barang tentu yang harus diperhatikan juga untuk peningkatan kualitas layanan publiknya. Sementara itu, ada beberapa aparatur sipil negara atau ASN yang menggunakan kendaraan pribadi dilarang memasuki lingkungan perkantoran Wali Kota Jakarta Barat. Bahkan sempat terjadi adu mulut salah satu ASN yang tidak diperbolehkan masuk dengan beberapa petugas di pintu gerbang Wali Kota Jakarta Barat. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Jakarta menyambut baik kebijakan yang dirilis oleh Gubernur Jakarta mengenai penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemprov Jakarta. Meski disambut baik, masyarakat menilai perlunya sorotan khusus mengenai jalannya kebijakan ini guna mengurai angka kemacetan yang terus-menerus berlangsung di Provinsi Jakarta sendiri. Lalu bagaimana pandangan masyarakat secara detail mengenai hal ini? Berikut laporannya untuk Anda.
Ya menurut saya sih itu kebijakan yang lumayan bisa dicoba ya, karena bisa ngurangin kemacetan, apalagi kalau misal taruh sampai kereta gitu kan nggak harus berlama-lama antri di jalan, jadi kayaknya tuh kita sih meresponnya positif ya, kan salah satu upaya kebijakan ini untuk mengurai salah satunya kemacetan. Memang dampaknya nggak bisa kita lihat secara langsung, tapi mudah-mudahan ada dampaknya biarpun sedikit. Oh, itu bagus ya, artinya kan itu salah satu langkah untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta nih, yang terkenalnya super padat, pendatang dari luar Jakarta juga banyak kerja di Jakarta. Apalagi ini kebijakan yang artinya yang memberikan aturan itu mencontohkan. Nah, berarti kan itu dia punya sikap integritas. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dibuat, dilaksanakan, dicontoh sama ASN walaupun baru sepekan satu kali gitu. Itu merupakan positif sih menurut saya. Menurut saya secara waktu kerja atau mungkin lebih agak lambat ya. Jadi dari rumah mungkin dipaksa untuk berangkat lebih pagi, karena kan angkutan umum itu kan ya kondisinya kurang gitu. Jadi semuanya terkendala sama kondisi lalu lintas. Ya harapannya dengan pergantian Gubernur Pak Pramono ini ada langkah-langkah perbaikan ya. Artinya dari yang sebelum-sebelumnya diperbaiki, yang sudah baik itu dilanjutkan. Ya nanti kita lihat aja ke depan. Mudah-mudahan sih ya positive thinking dulu. Mudah-mudahan ada terus kebaikan untuk Jakarta. ya kalau bisa sih tiap hari juga nggak apa-apa sih, karena kan kalau kemacetan kan di luar kendali kita kan. Jadi kayak kalau misalnya alangkah lebih baik kalau tiap hari ya bisa aja tuh bisa nggak mengurangi banget sih sebenarnya, cuma meminimalisir kalau kemacetan yang biasanya parah banget itu bisa berkurang. Ya harapan saya pribadi mungkin untuk lalu lintas jadi lebih lancar, dan untuk kalau ada kantong-kantong parkir yang untuk mempermudah akses dari rumah ke stasiun atau ke terminal mungkin bisa lebih diperluas atau disediakan. Bagaimana nih? Mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan ya, kita belum tahu nih hari pertama nih dampaknya langsung terasa apa enggak, mungkin bisa dilihat nanti atau bisa dinilai nanti. Mudah-mudahan ada efeknya lah ya, mudah-mudahan. Pemirsa, kantor Kementerian Agama Kota Tangerang, Banten memberangkatkan sebanyak 21 jamaah calon haji cadangan dan bergabung dengan jamaah calon haji reguler pada musim ibadah haji tahun 2025. Sementara sebanyak 30 calon jamaah haji reguler gagal berangkat karena belum melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji dan belum diberikan pemberitahuan. Jemaah calon haji Kota Tangerang, Banten akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 1 Mei 2025 mendatang. Namun hingga 2 hari jelang keberangkatan, dari total 1.918 jemaah calon haji yang terdaftar, sebanyak 30 jemaah belum melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Sehingga dipastikan mereka gagal berangkat dan jumlah jemaah calon haji yang tersisa mencapai 1.888 jemaah. Sementara dari kuota 152 jemaah calon haji cadangan Provinsi Banten Kota Tangerang mendapat kuota 21 jemaah dan dipastikan kuota tersebut terisi dan telah lakukan pelunasan sehingga akan turut berangkat bersamaan dengan jemaah calon haji reguler. Namun demikian, jemaah calon haji cadangan bukanlah pengganti dari jemaah calon haji reguler yang gagal berangkat karena belum melakukan pelunasan. Jemaah haji cadangan se-Provinsi Banten yaitu ada 153. Kota Tangerang mendapatkan jamaah cadangan sebanyak 21 orang jamaah. Dan itu pasti berangkat tahun ini juga? Insya Allah tahun ini dia berangkat. Jamaah haji Kota Tangerang yang masuk ke dalam porsi untuk melunasi keberangkatan berjumlah 1.918 jamaah. Adapun jamaah yang sudah melunasi adalah sebanyak 1.888, yang belum melunasi sebanyak 30 orang jamaah. Hal itu pun sudah kita informasikan ya di media sosial, kemudian juga melalui KBH, melalui KUA, melalui agar mereka mengetahui bahwa
pelunasan jamaah haji itu ada ketentuan batas waktu. Mereka itu dia tidak berangkat yang 30 orang ini karena belum ada alasannya apa. Jemaah calon haji Kota Tangerang pada tahun 2025 terdiri dari 7 kelompok gerbang atau kloter. Embarkasi Jakarta terdiri dari 4 kloter utuh dan 3 kloter gabungan bersama jemaah lain dari kota kabupaten di Provinsi Banten. Dari Tangerang, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengungkapkan, pemerintah Arab Saudi mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak menggunakan visa non-haji untuk berangkat haji. Pemberangkatan ibadah haji harus menggunakan visa haji sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif menghimbau masyarakat Indonesia untuk mewaspadai potensi praktik haji ilegal menjelang musim haji 2025. Himbauan ini disampaikan menyusul adanya komunikasi langsung dari Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Menurutnya, Kerajaan Arab Saudi menemukan banyak kasus calon jemaah yang tertipu dengan janji berangkat haji menggunakan visa non-haji. Maka dari itu pentingnya kepatuhan terhadap regulasi haji yang telah ditentukan. Hilman menegaskan bahwa Saudi sangat serius dalam menegakkan aturan tersebut untuk menjaga kualitas layanan dan kelancaran ibadah haji tahun ini. Sekalian saya ingin sampaikan kepada masyarakat di tanah air bahwa 2 hari lalu saya dikontak oleh Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia yang langsung saya terima secara pribadi bahwa pemerintah Indonesia diminta untuk berpartisipasi menyampaikan awareness bahasa mereka itu atau kesadaran terkait dengan larangan penggunaan visa selain visa haji. Mereka menyebutkan juga ada banyak orang tertipu, ada banyak orang terlena, ada banyak orang yang tidak tahu dijanjikan berangkat ke sana, visanya sudah dikeluarkan padahal bukan visa haji. Dan mereka wanti-wanti betul ini jangan sampai terjadi di tanah air. Kerajaan Saudi betul-betul ingin menunjukkan pelayanan terbaik di tahun ini. Mereka begitu disiplin, begitu ketat terhadap regulasinya. Karena itu, untuk menunjukkan compliance, tingkat kepatuhan kita terhadap regulasi di tanah air dan di tanah suci, kita harapkan sudah tidak ada lagi visa selain visa haji. Gitu ya. Ia berharap masyarakat Indonesia memahami pentingnya menggunakan visa resmi haji dan tidak tergiur tawaran perjalanan dengan visa selain visa haji. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan sebanyak 353 calon jamaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kloter 1 sudah memasuki asrama haji Donohudan Solo pada Kamis pagi. Humas PPIH Embarkasi Solo, Guntur Rahma Indriadi menyampaikan PPIH Asrama Haji Donohudan ini menerapkan one-stop service untuk memberikan kemudahan para calon jamaah haji. 10 bus yang membawa rombongan calon jamaah haji tiba di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Mereka langsung disambut oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Asrama Donohudan Solo. Di sisi lain, tampak para keluarga calon jemaah haji turut mengantarkan rombongan hingga keluar asrama. Setibanya di kawasan asrama, rombongan calon jemaah haji langsung diarahkan petugas ke gedung Jeddah untuk mengikuti proses penerimaan. Tampak petugas PPIH Embarkasi Solo membantu para calon jemaah haji lansia turun dari bus menuju ke gedung Jeddah. Sementara petugas lainnya mengangkuti koper jemaah untuk ditata sesuai kelompok masing-masing. Selain kloter 1, PPIH Asrama Haji Donohudan juga akan menerima kedatangan rombongan dari kloter 2, 3, dan 4 berasal dari Purbalingga, Banjarnegara, dan Banyumas. Khusus kloter pertama ini, calon jemaah haji tertua berusia 88 tahun dan termuda 27 tahun. Alhamdulillah petugas dari sana itu bagus, nggak ada yang pokoknya sat-sat lah itulah. Doa yang ya ada lah, tapi ada doa yang saya menunggu 13 tahun dari 2012. Alhamdulillah. Perasaannya bisa berangkat haji tahun ini? Iya. Sudah sejak kapan pun daftar hajinya, Bu? 12 tahun. 13 daftarnya tahun 12. Persiapannya? 13. Persiapannya ya udah siap. Apa saja mungkin fisik, mental? Ya fisik. Udah manasik kemana-mana.
sampai Manasik ke Semarang, ya alhamdulillah sehat. Humas PPIH Embarkasi Solo, Gentur Rahmah Indriyadi, menyampaikan PPIH Asrama Haji Dono Hudan menerapkan one step service untuk memberikan kemudahan bagi para calon jemaah haji. Sehingga setelah calon jemaah haji di Gedung Jeddah akan dilakukan cek kesehatan dengan prioritas lansia terlebih dahulu. One step service dilakukan untuk memberikan kenyamanan jemaah dan mempersingkat proses. Mengingat sebelumnya 2023 jemaah diterima cek kesehatan saja kemudian masuk kamar. Setelah itu selang 3 jam ada penerimaan living cost, penerimaan gelang dan menerima paspor. Pagi ini kita telah menerima kloter 1 SOC dari Kabupaten Purbalingga dengan jumlah jemaah 353 dan ada 4 petugas kloter tambah 3 petugas daerah. Totalnya 360 yang insya Allah akan kita terbangkan dini hari nanti jam 1.45 menuju Madinah. Hari ini ada berapa jadwal? Jadwalnya hari ini ada 4 kloter 1 ini dari Kabupaten Purbalingga diterima jam 6 tadi, saat ini berproses, dilanjutkan nanti kloter 2 jam 9 dari Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara, kloter 3 nanti jam 12 dari Kabupaten Banjarnegara, dan terakhir kloter 4 nanti jam 18 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas. Pak, alur kedatangan para calon jemaah haji setelah tiba di sini sesuai dengan ketentuan yang terbaru kemarin mulai tahun 2023 dan 2004 melalui one stop service ya. Jadi jamaah turun dari bis di Gedung Jeddah ini langsung duduk, diarahkan oleh petugas duduk di ruang aula Jeddah. Setelah itu penerimaan dari petugas kami dari PPIH dan dilanjutkan dengan cek kesehatan satu-satu semuanya, prioritas untuk yang lansia dan disabilitas. Setelah itu lolos dari cek kesehatan akan menerima paspor living cost sebesar 750 Rial dan dilanjutkan dengan penerimaan gelang identitas. Selanjutnya akan dibantu petugas diarahkan ke kamar sesuai dengan lokasinya, kamar masing-masing. Dan jamaah akan beristirahat maksimal 24 jam, maksimal di embarkasi. Setelah itu persiapan untuk keberangkatan. Dan karena kita menerapkan fast track di Bandara Adi Sumarmo ini, sehingga persiapan jamaah untuk berangkat itu kisaran 6-5 jam sebelum terbang. Sementara itu secara keseluruhan total ada 34.073 orang calon jemaah haji di Asrama Haji Dono Hudan yang terbagi ke dalam 95 kloter. Dari jumlah itu ada 30.494 orang dari Jateng dan 3.302 dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu dari keseluruhan jumlah calon jemaah haji ada 15.000 kategori lansia. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan terus Menyapa Malam hanya di Sinpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.